Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai suara kedengeran ya Umi semua. terdengar. Silakan, sudah direkam sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Kita sekarang sudah masuki hari keempat bulan Ramadan. Kalau bagi saya hari pertama Ramadan soalnya baru suci. Mungkin ada umi-umi juga yang sama lagi tidak berpuasa atau yang berpuasa tetap semangat karena cuacanya sangat mendukung untuk ibadah tidur ya Umi. Mungkin dengan kita ikut kajian ini semoga kita bisa selalu diberikan manfaat, diberikan ilmu yang banyak, yang baik bersama dengan tentunya para nanti yang akan membawakan materi dan juga ustazah kita Umi Enok Mutia LC MPDI yang sudah menyempatkan hadir. Alhamdulillah. Dan sebelum itu marilah kita sama-sama membaca suratul Al-Fatihah untuk membuka acara ini agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ala hadimnya walakuliyatus solihah Al-Fatihah. Iya, nasta'in. Oh, amin. Lanjut untuk selanjutnya Umi Lani sudah hadir untuk membacakan tilawat Al-Quran surat Al-Muluk ayat 1 hingga 4 dan akan dilanjut oleh Eyang Ma untuk pembacaan sari tilawahnya. Kepada Umi Lani dan Eyang Ma dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aman ya? Soalnya hujan di sini jadi. aman Umi, aman. Ya, oke. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Umi Lani dan juga Eyang Ma. Dan lanjut untuk selanjutnya pada hari ini, bertepatan pada hari Jumat 15 Maret 2024, materi yang akan disampaikan ialah materi 48 hingga materi 52. Alhamdulillah semuanya sudah hadir pematerinya. 48 akan dibacakan oleh Umi Yuliana. 49 materinya akan dibawakan oleh Eyang Ma. Untuk 50 Dinda. Untuk materi ke-51 akan dibacakan oleh Umi Yuyun, dan selanjutnya terakhir 52 oleh Umi Afifah. Dan yang terakhir di materi 47 kemarin kita membahas tentang ada persiapan untuk sholat malam dan tidur qailullah. Semoga sekarang untuk materi selanjutnya kita bisa membahas materi-materi. Kebetulan materi 48 ini tentang sholat dan lain-lainnya juga, adab-adabnya. Dan langsung saja kepada Umi Yuliana untuk pembacaan materi ke-48. Kepada Umi, dipersilahkan. Baik, syukron Umi Amim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan sedikit mereview kaidah nomor 48, yaitu hal-hal yang dilakukan setelah sholat zuhur dan asar. Kemudian sholatlah fardu zuhur bersama imam. Kemudian setelah sholat fardu, sholatlah 2 rakaat. Ini termasuk rawatib yang tetap juga. Sholat rawatib 2 rakaat ini boleh juga ditambahkan lagi 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Itu dalam rangka meneladani tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini akan lebih baik sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan An-Nasai. Hadis Ummul Mukminin Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, maka Allah akan mengharamkan neraka untuknya. Kemudian janganlah sibuk sampai waktu asar kecuali dengan belajar suatu ilmu atau menolong sesama muslim atau membaca Quran atau melakukan pekerjaan yang bisa menolong agamamu. Kemudian sholatlah 4 rakaat sebelum asar. Ini juga sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seorang yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Di sini yang dimaksud untuk menolong agamamu itu tertera dalam Quran surat Muhammad ayat 7, yang artinya kurang lebih seperti ini. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maksudnya, jika kita orang-orang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya melalui jihad di jalannya,
melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, niscaya Allah akan memenangkan kalian atas musuh-musuh kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian saat perang. Ini adalah tafsir dari Al-Muyassar. Menolong agama Allah itu apa saja? Contohnya memberi kemudahan orang untuk sholat, membangun masjid, menjadi pengurus-pengurus takmir masjid yang mempermudah orang untuk beribadah. Kemudian juga memberikan kemudahan orang untuk berzakat, sodako, membentuk lembaga amil zakat, dan lain-lain. Kemudian memberikan kondisi yang kondusif untuk orang yang berpuasa, sebagaimana yang kita jalani sekarang ya di bulan Ramadan. Kemudian membantu untuk mempermudah beribadah haji. Nah, untuk sholat 4 rakaat sebelum asar itu bukan termasuk ke dalam sholat rawatib, tetapi dianjurkan mengerjakannya dengan 2 kali salam, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan merahmati urusan seseorang bila ia sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, dan jamaah dengan sanad sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya, bersungguh-sungguhlah agar engkau mendapatkan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah engkau sibuk setelah asar kecuali dengan semisal yang terdahulu tadi, dan tidak dianjurkan untuk mengkosongkan waktumu. Maka sibukkanlah setiap waktumu dengan sesuatu yang cocok. Bahkan yang dianjurkan adalah menghisap dirimu sendiri dan urutkanlah wirid-wirid malam dan siangmu. Perjelaslah setiap waktumu untuk kesibukan yang telah engkau persiapkan dan janganlah kau pilih yang lainnya. Kalau bisa seperti itu, maka berkahlah waktu-waktumu. Di sini kita dianjurkan untuk menghisap diri sendiri. Maksudnya adalah muhasabah diri. Kita harus introspeksi diri, apakah hal-hal yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita terlena dalam kemaksiatan. Sebagaimana yang tertulis dalam hadis dari riwayat At-Tirmizi, sahabat Umar ibnu bin Khattab radhiyallahu anha berkata, hendaklah kalian menghisap atau mengintrospeksi diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian untuk amalan setelah sholat asar, itu kita biasanya dianjurkan untuk membaca zikir petang. Kapan waktunya? Ini para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu zikir pagi dan zikir petang. Ibnul Qayyim rahimahullahu memiliki pandangan bahwa waktu pagi dan petang yang dimaksud dalam ayat surat Qaf ayat 39 yaitu, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Sementara Syekh Muhammad bin Sahih Al-Utsaimin rahimahullahu memiliki pandangan berbeda dengan mengatakan, dan zikir petang dikerjakan sejak semburat sinar matahari mulai menguning atau pertengahan asar hingga pertengahan malam atau sebelumnya. Jadi sebaiknya memang setelah sholat asar itu selesai kita berzikir setelah sholat fardu, kemudian langsung saja kita berzikir petang. Zikir petang banyak ya, sahabat sudah masyhur zikir yang sahih, bisa dicari di Google atau di mana banyak. Tetapi khusus di hari Jumat setelah asyar itu ada waktu yang mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu carilah Dia di akhir waktu setelah asar.
Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sebaiknya ada yang bilang tunggu berapa ya, sekitar 20 menit sebelum maghrib itu katanya waktu yang mustajab, tapi wallahu alam. Kemudian adapun jika engkau meninggalkan dirimu dengan kekosongan dan nganggur seperti nganggurnya hewan, tidak tahu digunakan untuk kesibukan apakah setiap waktunya, maka jadilah kebanyakan waktunya itu sia-sia. Waktumu adalah umurmu dan umurmu adalah modalmu. Modalmu itu adalah barang daganganmu. Dengan umurmu itu kamu bisa mencapai rumah kenikmatan yang abadi di samping Allah Ta'ala. Maka setiap satu nafas dari nafas-nafasmu adalah permata yang tak ternilai harganya karena tiada gantinya. Ketika telah terlewat, maka tidak bisa kembali lagi. Janganlah kamu menjadi seperti orang bodoh yang tertipu, yang merasa senang setiap hari dengan bertambahnya harta serta berkurangnya umur mereka. Kebaikan yang manakah di dalam harta yang bertambah sedangkan umurnya berkurang? Janganlah kamu merasa senang kecuali dengan bertambahnya ilmu atau amal soleh. Karena ilmu dan amal soleh itulah temanmu yang menemanimu di kuburan sewaktu keluarga, harta, anak, dan teman-temanmu meninggalkanmu sendirian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sangat singkat karena saya di perjalanan harus menjemput anak ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, Sukron Umi Yuliana. Dan selanjutnya untuk materi ke-49, Alhamdulillah Eyang sudah nampak siap ya Eyang. Untuk materi Saya kira 49. siapa Ukti Yuliana, ternyata Mbak Vita. Umi Yuliana, Umi. Iya. Mbak Eh, Mbak Vita. Ya Umi Vita panjangannya kan Pusvita Sari, Ustazah. Jadi bagian terakhirnya nama beliau itu. Jadi depannya Yuliana. Terakhir Sari, panggilannya Vita. Oh baik. Iya. Ukti Aminya panggilnya Umi Yuliana, iya. Iya Ustazah, kalau dijelaskan itu panjang dan lebar. Ya, baik untuk materi 49 bisa langsung disampaikan kepada Eyang, Mak. Disampaikan, silakan Eyang. Eyang, suaranya maaf. Oh iya, suaranya nggak masuk Iya, barusan. Eyang. Suaranya Apa? masih di Saya juga namanya panjang. Dipanggilnya sama anak-anak sama cucu yang mah ya udah panggilannya yang mah. Gitu. Masya Allah. silakan Eyang. Mungkin Ustadz Eno mau menyampaikan materi yang ke-49. Hal-hal yang dilakukan hal-hal yang dilakukan setelah salat maghrib. Di sini di kitab Mabadi awal ya, kitab apa namanya? Hidayatul Hidayah. Hidayatul Hidayah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa izas faroti samsu fa'at tahid anta uda ilal masjidil qoblal batas tagila batas ba'at tasbihi wa istighfar wa istighfar fa in fadli apa fadl fa in fadli fadla fa in fadla hadzal waqti azalukoti kafadl ma qabla tulu ya. Qala Allahu ta'ala wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu samsu wal qabla ghurub.
Kemudian ketika matahari sudah menguning, maka bersegeralah ke masjid sebelum matahari tenggelam. Sibuklah dengan membaca tasbih dan istighfar, karena sesungguhnya keutamaan waktu ini seperti keutamaan waktu sebelum munculnya matahari. Allah Ta'ala berfirman, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Terdapat di surat Qaf ayat 39 yang bunyinya fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu isyamsi wal qabla ghurub. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Kemudian ada Arab gundul, saya belum paham bacanya, saja daripada salah baca, saya membacakan artinya. Dan sebelum terbenamnya matahari, bacalah 4 surat dari Al-Quran, yaitu wasyamsi wa duhaha, walaili idza yakhsha, dan surat Muawizatin. Mohon izin nanti mohon penjelasan surat Muawizatin itu bagaimana. Dan ketika matahari terbenam, usahakanlah ketika itu kamu masih dalam membaca istighfar. Ketika engkau mendengar azan, maka jawablah. Dan setelah azan selesai, ucapkanlah doa. Allahumma inni as'aluka inda ikbali lali wa idbari naharik wa huduri solatik wa asmawat wa asma wa aswati du'aik antuk tiya Muhammadanil wasilat, yaitu doa setelah azan yang telah disebut dahulu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ketika datangnya malammu, perginya siangmu, datangnya waktu sholatmu, dan suaranya panggilanmu, yaitu engkau berikan wasilah kepada Muhammad. Kemudian sholatlah fardu maghrib setelah menjawab azan dan iqomat, dan sholatlah 2 rakaat setelah maghrib sebelum berbicara. Karena 2 rakaat ini termasuk rawatib maghrib. Engkau sholat 4 rakaat setelah maghrib dengan memperpanjang rakaatnya, maka ini juga termasuk sunnah. Jika memungkinkan bagimu untuk niat iktikaf sampai waktu isya, dan hidupkanlah waktu di antara maghrib dan isya dengan sholat, maka lakukanlah dengan tidak ada hadis yang menerangkan fadilahnya hal tersebut yang tidak terhitung jumlahnya. Sholat ini adalah sholat nasyiatul lail. Ini juga saya kurang paham nasyiatul lail, yaitu sholat awabin, sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. Mohon penjelasannya. Pernah Rasul ditanya mengenai ayat tentang surat As-Sajdah ayat 16. Surat As-Sajdah ayat 16 bunyinya tatajafa junubuhum anil madoji yad'una rabbahum khaufa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya lambungnya mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka mengingkari menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mungkin sampai di situ saja yang saya bisa sampaikan. Kalau sholat setelah maghrib 2 rakaat atau 4 rakaat itu termasuk
dari sholat rawatib yang biasa dilakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mohon izin kalau ada yang salah atau kurang, mohon petunjuknya Ustazah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eyang Ma. Ya, Ya, sama. mau nambahin mungkin saya dari Eyang untuk Eyang Ma, yang setahu saya untuk Mu'awwizatin itu dua surat terakhir kalau nggak salah An-Nas dan Al-Falaq itu dari mushaf. Cuma nanti mungkin bisa kita kembalikan kepada Umi Enok ya, kepada Ya. Ustazah untuk diperjelasnya seperti apa. Dan tadi juga ada yang ditanyakan juga sama Eyang Mas sendiri ya, emang Eyang. Dan lanjut, Di sini banyak contoh-contoh zikir yang tadi dibilang sama Umi Vita, iya bahwa betul. ada contoh zikir yang zikir petang, zikir pagi itu termasuk mungkin yang dilakukan ya di sholat, bisa juga dilakukan di Iya, sholat setelah maghrib menuju isya, itu zikir-zikir petang iya. ya. Kalau misalnya di sini lebih lebih familiarnya dengan al-maksurat, jadi Ya, kumpulan-kumpulan zikir dan petang, iya betul itu. ya. Di sini saya Mungkin nanti juga iya baik itu dan dilakukan setelah sholat maghrib untuk ke isya katanya gitu. benar Umi itu kita bisa membaca al-maksurat, khususnya al-maksurat al-bana ya itu dia banyak di pasaran, maksudnya dijual di online maupun di Ya, toko itu udah lengkap, udah mulai dari doa-doa Nabi dan beberapa ayat-ayat yang disunahkan ya. dan Kalau mau dibacain kepanjangan soalnya iya panjang urut-urutan. banget. Umi. Yang mungkin kita langsung lanjut aja di materi ke-50 soalnya ini masih berhubungan juga kan ya dari materi yang juga ini masih kelanjutannya kepada Utinda untuk materi ke-50. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin off-cam karena ini wifi masih mati. Takutnya Ya, Bapak. suara saya nanti nggak jelas. Baik, Alhamdulillah. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, saya akan menjelaskan mengenai dakhala waqtil isya, artinya pekerjaan setelah sholat isya. Jadi setelah masuk waktu isya, ini disebutkan di sini, maka sholatlah 4 rakaat sebelum sholat fardu untuk menghidupkan waktu antara azan dan iqamah. Ya, karena fadilah di waktu tersebut ini sangat banyak. Bahkan dalam hadisnya disebutkan doa di antara azan dan iqamah itu tidaklah ditolak. Nah, untuk sebetulnya saya tadi semalam sudah sempat cari-cari mengenai 4 rakaat sebelum sholat fardu ini, maksudnya sholat apa, karena yang saya ketemukan itu adalah sholat sunnah sebelum isya itu hanya 2 rakaat. Jadi saya bingung kenapa di sini disebut 4 rakaat. Mungkin nanti bisa meminta tolong ditambahkan ya oleh Ustazah Enok, karena saya cari-cari dalil dan segala macamnya nggak ketemu, mungkin saya yang kurang mengerti juga, kurang paham di sini. Kemudian untuk selanjutnya di sini kemudian barulah kita setelah azan dan iqamah itu kemudian iqamah dikumandangkan, sholatlah kita fardu, sholat isya seperti biasa 4 rakaat. Dan kemudian sholat rawatib 2 rakaat. Nah, kalau di sini setelah sholat isya ini sebetulnya kita ada 2 pendapat, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Jadi dipilih yang mana baiknya. Lebih baik yang lebih banyak sudah pasti lebih banyak fadilahnya, lebih banyak keutamaannya. Dan kemudian selanjutnya dan di sini juga disebutkan bahwa bacalah surat Alif Lam Mim Sajdah dan Tabaraka Al-Mulk. Jadi kita dianjurkan untuk membaca surah Sajdah dan kemudian juga surat Al-Mulk, kemudian atau surat Yasin dan Ad-Dukhan di 2 rakaat tersebut. Jadi di sholat rawatibnya tadi kita bisa milih mau rakaat pertama kita baca surat Sajdah dan kemudian rakaat kedua Al-Mulk, atau kita bisa yang rakaat pertamanya surah Yasin atau Ad-Dukhan. Kemudian dan semua ini sudah maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, kemudian nah di sini ada lanjutannya lagi. Setelah kita sholat ba'diyah isya itu tadi, kemudian sholatlah kita 4 rakaat. Nah, di sini sholat 4 rakaat ini yang disebut dengan sholat sunnah mutlak di sini. Jadi nanti kita bisa melanjutkan kembali dengan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat ba'diyah isya. Kemudian bahkan dalam hadis itu ada dalil yang menunjukkan tentang agungnya fadilah dari 4 rakaat tersebut dari sholat sunnah mutlak ini tadi ya. Kemudian apa ya tadi sebentar. Saya tadi baca. Untuk sholat sunnah sebetulnya ada beberapa sumber hadis juga ya untuk yang sholat sunnah setelah isya ini, karena seperti dari Ibnu Umar itu ada juga. Kemudian ini hadisnya dari hadis riwayat At-Tirmizi juga ada. Man sabara ala sitai asyrata raq'atan min sunnati banallaha lahu baitan fil jannati arba'i raka'atin qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qoblal fajri. Jadi barang siapa menjaga dalam mengerjakan salat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini salah satunya. Jadi keutamaannya itu termasuk ke dalam ba'diyah isya yang tadi itu bisa membangun rumah di surga. Kemudian juga kita bisa melaksanakannya karena setelah sholat isya mungkin ada waktu lagi setelah sholat isya, dan juga bisa menyempurnakan dari sholat wajib kita. Bahkan kemarin juga sempat dijelaskan ya oleh Ustazah Enok juga sempat menyebutkan bahwa sebetulnya ba'diyah isya ini kalau bisa bahkan di Ramadan ini jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai kita mengejar sholat tarawih tapi sholat ba'diyah isyanya kita tinggalkan. Karena memang fadilahnya lebih utama, istilahnya dia ini sholat sunnah rawatib yang sifatnya sholat sunnah rawatib muakkad, jadi memang lebih sholat sunnah yang paling utama setelah sholat wajib, sholat fardu yang 5 waktu. Jadi sebaiknya memang kita tidak meninggalkan yang sholat sunnah setelah tadi ibadah isya itu tadi. Nah kemudian selanjutnya ada juga setelah tadi kita sholat sunnah ba'diyah isya, kemudian sholat sunnah mutlak, kemudian kita sholat witir dengan 2 kali salam atau dengan sekali salam. Nah, jadi sholat witir di sini sebetulnya adalah anjuran ketika kita nggak yakin nih, kita adalah orang yang nggak yakin bisa bangun malam. Jadi sudah tidak ada sholat lagi setelah kita melakukan sholat tadi. Jadi istilahnya kalau kita tuh susah, kemungkinan kita mungkin baru bangun setelah waktu subuh baru bisa bangun, jadi kan tidak ada waktu buat kita tahajud. Nah sebaiknya kita mengakhirkan sholat satu rangkaian sholat dalam satu hari itu dengan sholat witir. Nah jadi dahulu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Sabihis dan Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ikhlas dan Mu'awwizatain di dalam sholat witir. Jadi surat Sabihis ini maksudnya surah Al-A'la ya, kemudian surah Al-Kafirun itu di ayat kedua, kan jadi tadi 3 rakaat. Jadi yang di rakaat pertama kita membaca surah Al-A'la setelah surat Al-Fatihah. Kemudian yang rakaat kedua kita membaca surah Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas dan Mu'awwizatain. Ini Mu'awwizatain ini memang adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi mulai dari Qul huwallahu ahad sampai Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian selanjutnya jika engkau berniat sholat malam, maka akhirkanlah witirmu. Nah, yang tadi saya sebutkan, dan agar akhir sholatmu itu adalah sholat witir. Salah ini kayaknya salah. Harusnya maksudnya kalau misalnya memang berniat sholat malam,
sebaiknya kita nanti setelah tahajud baru witir. Jadi setelah bangun tahajud baru nanti kita witir. Tapi kalau memang kita tadi takut tidak terbangun malamnya untuk sholat kembali, lebih baik kita langsung akhirkan rangkaian pada malam itu dengan sholat witir sebelum kita tidur seperti itu. Nah, kemudian setelah sholat kita sudah selesai melakukan rangkaian sholat, apalagi yang bisa kita lakukan nih sebelum kita masuk waktu tidur. Nah, itu sebaiknya kita sibukkanlah dirimu dengan belajar ilmu atau mutalaah kitab. Jadi janganlah kamu sibuk dengan malah bercanda atau bermain-main, dan jadilah kegiatan-kegiatan tersebut sebagai pungkasan amal-amalmu sebelum tidur. Karena sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirannya. Jadi sebaiknya kita kalau misalnya udah mulai mau masuk malam, istilahnya setelah sudah kita menyelesaikan rangkaian sholat kita, mungkin kita bisa mengisi waktu sebelum masuk tidur dengan berzikir, atau kemudian misalnya kita bisa tadarus, atau kemudian bisa juga kita sambil ngobrol sama mungkin pasangan kita atau dengan anak-anak kita. Kita bisa, kalau dengan anak-anak mungkin kita bisa sambil mengajari mereka gitu ya sebelum mereka tidur. Gitu. Mungkin bisa biasanya suka membacakan kisah-kisah Nabi misalnya, atau misalnya ya apapun saja yang bisa kita pelajari pada hari itu ya. Dan kemudian juga kita sendiri pun juga pribadi, kayak seperti pribadi saya biasanya saya sendiri mereview kembali apa saja hari ini sudah saya kerjakan, kemudian apa yang bisa saya review, apa yang bisa saya tingkatkan dari hari ini, kemudian besok saya merencanakan untuk mengerjakan apa saja seperti itu. Jadi buatlah agar bisa berarti lebih baik istilahnya untuk daripada hari ini. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, baik, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hilafnya, karena yang sempurna hanya dari Allah semata. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tenda. Ya, sama-sama Umi. Insya Allah ternyata fadilah setelah sholat isya itu banyak sekali. Kadang kita luput ya kalau udah malam itu bawaannya tuh suka kemana-mana, ternyata di balik itu semua kalau kita bisa memahami tentang fikih ini, Masya Allah sekali ya. Utinda terima kasih untuk penyampaian materinya. Sama Umi. Iya, untuk selanjutnya kepada Umi Yuyun, materi ke-51. Sudah siap Umi? Alhamdulillah sudah siap. Kepada Umi Yuyun, Oh ya, dipersilakan. syukran jazakillah khair Bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah ke-51, adab tidur, anjuran menghadap kiblat. Di sini dijelaskan, jika engkau ingin tidur, hamparkan tempat tidurmu dengan menghadap kiblat. Lalu tidurlah di atas sisi kananmu, seperti tidurnya mayit di liang kuburnya. Kebayang ya Ummahat ya, jika kita tidur seolah-olah kita membayangkan kita tidur sebagai mayit ya. Ketahuilah bahwa tidur adalah bagaikan kematian dan terjaga adalah bagaikan bangkit. Bisa jadi Allah menggenggam rohmu di malam itu, maka dari itu bersiap-siaplah untuk menghadapinya dengan tidur dalam keadaan suci dan usahakan agar wasiatmu telah tertulis di bawah kepalamu. Engkau tidur seraya bertobat dan meminta ampun dari semua dosa-dosa dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seperti itu seorang diri. Hanya ditemani oleh amalmu. Engkau hanya akan dibalas dengan amal perbuatanmu itu. Janganlah sampai engkau menghendaki tidur yang banyak dengan menghampar kasur empuk, karena tidur adalah menghentikan kehidupan
kecuali jika bangunmu justru menjadi bencana bagimu sehingga tidurmu tersebut lebih membuat agamamu selamat. Masya Allah. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya, nanti kita bahas bersama-sama ya Ummahat, bersama Ustazah Enok Mutia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Yuyun. Untuk lanjut di materi ke-52 yang akan dibacakan oleh Umi Afifah. Umi Afifah. Iya, Oh iya, baik. Ya, kepadanya kami persilahkan. terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Uhti bisa diperbesar suaranya sedikit? Oh iya boleh. Ya. Kedengeran nggak? Ya sudah. Baik, Uhti silahkan. Materi ke-52 adalah larangan tidur lebih dari 8 jam. Ketahuilah bahwa malam dan siang seluruhnya berjumlah 24 jam. Jangan sampai tidurmu sepanjang siang dan malam lebih dari 8 jam. Karena jika engkau berumur sekitar 60 tahun, cukup bagimu membuang 20 tahun darinya atau sepertiga dari umurmu itu. Ketika tidur, kembalilah bersiwak dan bersuci. Bertekadlah untuk bangun malam atau bangun sebelum subuh. 2 rakaat di tengah malam merupakan salah satu harta kekayaan yang berharga mulia. Perbanyaklah harta kekayaanmu itu guna menghadapi hari miskinmu. Sebab harta kekayaan dunia sama sekali tak akan berguna jika engkau binasa. Imam Ghazali berkata, tidurmu tidaklah boleh lebih dari 8 jam dalam seharinya. Karena jikalau setiap hari seseorang menghabiskan waktu sepertiganya untuk tidur, maka dia juga menghabiskan sepertiga hidupnya hanya untuk tidur. Tidur pun pada hakikatnya mirip dengan kematian, dan bangun tidur mirip dengan kebangkitan dari kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan kepada manusia dalam firman-Nya agar lebih memanfaatkan waktu serta merenungkan segala yang terjadi bahwa semua itu tanda-tanda kebesaran-Nya. Dan karena rahmat-Nya dijadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Uhti Afifah, terima kasih untuk penyampaian materinya. Alhamdulillah semua materi dari materi ke-48 hingga ke-52 sudah disampaikan oleh masing-masing pembawa materinya. Selanjutnya ialah kita sesi diskusi bersama dengan Ustazah Umi. Ustazah Mutia. Hoi. Nggak tidur kan, Umi? Tidur kagak lah. Ya, Saya lagi ngaji tidur. Untuk materi yang tadi mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada Umi. Nanti banyak Kok ke saya? Yuk, tanya sama yang materinya. materinya. Oke, baik Umi. Mungkin ada pembahasan kembali Umi untuk materi 48 sampai 52 yang mau ditambahkan Umi. Tadi mulai sholat asar ya? Iya, betul. Sholat asar. Ya. Saya kira sudah jelas sekali ya, masing-masing menjelaskan. Cuman tadi di
siapa namanya, Ukhti Alamanda yang saya catat, kenapa sunnah qobliyah isya itu jadi 4. Kemudian ba'diyah maghrib juga ada 4 kayaknya. Memang kalau dalam apa namanya keterangan yang banyak tentang fikih sholat rawatib memang tercatatnya hanya 2 saja. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang kita bahas ini biar agak naik kelas ya. Naik kelas kalau mengikuti fikih ini tasawuf ini melengkapi fikih gitu. Yang sedang kita baca ini fikih tasawuf ya. Kalau fikih tasawuf itu melengkapi fikih yang biasa. Memang sah-sah saja kalau mau ambil 2 rakaat, tapi kalau dalam beberapa ulama fikih itu, ulama tasawuf itu semakin banyak sholatnya itu semakin baik. Jadi tidak ada satu rongga waktu pun tersisa untuk hal yang lain gitu. Jadi dipenuhi dengan sholat, zikir, doa. Makanya ini kalau kata Umi Tini itu kemarin, kita akan tidak mengerjakan apa-apa kalau ngikutin kitab ini. Saking banyaknya zikiran dan wiridnya itu. Nah, betul. Jadi sholat-sholatnya juga ditambah gitu. Tapi silahkan saja mau ambil yang secara fikih saja boleh. Ya mau ambil yang naik kelas 2 boleh gitu. Jadi nggak usah aneh. Kemudian tadi Yang Ma juga mempertanyakan ya mau muawizatain sudah ya dijawab sama Ami. Muawizatain adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Karena di sana ada ta'awuz atau apa namanya? Berlindung gitu, memohon perlindungan. Qul a'udzu apa? Muawizatain itu Birobbinas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas. A'udzu itu ada berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu Al-Falaq dan An-Nas. Ada 2 surat yang memohon perlindungan. Betul bahwa apa namanya menjelang maghrib dan menjelang subuh itu adalah waktu-waktu mustajab doa. Dari Mbak Vita tadi dibahas hampir maghrib itu harus diisi dengan hal-hal yang positif gitu, terutama ya zikir dan doa. Disambung dengan Yang Ma ini ada 4 surat ya yang harus dibaca ketika menjelang maghrib itu. Asyams, kemudian Al-Lail, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Nah, karena pada waktu mustajab doa ini waktu menjelang maghrib dan setelah subuh itu waktu mau terbit matahari itu adalah pergantian malaikat malam dengan malaikat siang gitu. Jadi supaya di buku malaikat siang itu tercatat akhir hari kita itu baik, dan di malaikat malam mulai catatan amaliyah kita itu juga baik gitu. Nah, itu makanya dianjurkan. Dan kalau awalan daripada amaliyah kita baik, itu kita berharap bahwa amaliyah selanjutnya dalam 1 hari atau dalam 1 malam itu full penuh dengan kebaikan. Nah, gitu selalunya seperti itu. Kalau sholat awabin apa saja? Awabin tadi. Nah, sholat ya pertama sholat nasyiatul lail. Ini bentar. Dilakukan setelah Isya, setelah maghrib ya, atau antara sholat maghrib dan Isya. Jadi setelah sholat maghrib. Nah, jadi banyak nih kalau sebelum sholat maghrib memang tidak dianjurkan untuk sholat. Tapi kalau misalnya mau sholat taubat atau sholat zakat badan atau sholat wudhu, sholat sunat wudhu,
itu ya setelah azan maghrib itu boleh. Artinya kalau misalnya waktunya panjang, saya mau sholat sunnah wudhu boleh. Tapi nggak ada sholat qobliyah maghrib. Tapi setelah maghrib sampai isya itu juga dianjurkan. Ini ada namanya sholat nasiatul lail atau sholat awabin. Sholat orang-orang yang kembali kepada Allah, sholat taubat ya. Sholat taubat ini setelah sholat maghrib. Nah, boleh dilakukan. Nasyatul lail itu artinya mengawali malam. Nasy'ah, awal nasy'ah, pertama kali masuk malam gitu diadakan melakukan sholat, maka itu namanya sholat nasyatul lail. Nah, mau mulai malam itu memang setelah maghrib ya, setelah semburat matahari yang merah itu hilang betul. Artinya kalau udah gitu masuk waktu isya. Nah, sebelum masuk waktu isya itulah kita untuk dianjurkan banyak membaca, banyak melakukan sholat, zikir, dan doa. Sama tadi kalau misalnya punya majmu' maksurat ya, majmu' syariah atau maksurat biasa pakai, silahkan saja. Tapi di sini juga banyak nanti di belakang-belakang tuh doa-doa. Kemarin juga udah banyak banget doa-doa yang kita baca di sini. Benar, Umi. Nah, gitu. Kalau misalnya Ami pakainya biasanya bacanya ini, Umi. Kalau Maksurat. Iya. Jadi dia praktis kecil, jadi bisa kalau pergi-pergian juga bisa kita masukin ke tas. Kalau misalnya lagi senggang pergi-pergian terus, maaf Umi di belakang ada anak saya. Kalau masih tidur ya. Baru bangun tidur dia enak banget. Malah mungkin di pesantren mungkin banyak dipakai itu maksurat itu dibaca oleh santri-santrinya itu menjelang maghrib sama menjelang subuh, menjelang siang, pokoknya habis subuh, bukan sebelum subuh, setelah subuh, setelah sholat subuh baca maksurat pagi, kemudian menjelang pagi, menjelang maghrib itu baca maksurat juga, ya. Termasuk anak saya itu layak juga pakainya itu maksurat itu, ya boleh juga. Oh ya tadi istighfar, sholawat dan istighfar itu sampai nih kebetulan hari Jumat juga tadi Mbak Vita juga udah bilang hari Jumat lebih lagi ya, siang malam itu mustajab doanya. Selama kita puasa, sepanjang puasa ini kita berdoa apa saja insya Allah Allah kabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia akan Allah kabulkan di akhirat. Nah, jangan khawatir. Jadi apalagi hari Jumat, siapkan amalia Jumatnya, berdoa menjelang maghrib itu berlipat-lipat mustajabnya gitu. Di banyak-banyak mulai dari ya 30 menit atau 1 jam boleh juga dengan tilawah, dengan khataman Quran misalnya dengan keluarga ya. Sampai waktu maghrib, waktu berbuka, kalau di kitab ini usahakan sedang membaca istighfar. Jadi perkirakan kalau sudah tinggal 5 menit lagi, bacalah istighfar banyak-banyak. Jadi pas maghribnya itu kita sedang membaca istighfar. Luar biasa nih bulan Ramadan nih. Kemudian tadi dalam sholat rawatib setelah ini ya, setelah Isya. Atau yang surat sajadah, oh ya menjelang, ya setelah sholat Isya ada surat Al-Mulk juga. Nah ini dibaca Al-Mulk ini bisa dibaca menjelang tidur, bisa juga dibaca dalam sholat. Kalau misalnya orang-orang hafiz itu, hafiz Quran ya baca full satu surat. Tadi yang dibaca Umilani itu kan surat Al-Mulk. Tuh, kalau tidak hafiz ya baca setelah sholat Isya. Tapi 2 ayat misalnya baca aja dalam sholat.
dalam sholat. Ya. Terus tadi ada yang nanya ya, sholat witir. Sholat witir tadi Ukti Amanda bilang kalau misalnya kita bisa memastikan diri kita bangun malam dan bisa melakukan qiyamul lail, tahajud misalnya atau nambah yang lain-lain, setelah itu baru kita tutup witir karena witir itu adalah penutup sholat malam. Nah, gimana kalau kita nggak bisa memastikan diri kita bangun, maka tutuplah sholat isya itu dengan sholat witir. Tadi ada yang bilang, gimana kalau sholat setelah sholat taraweh itu sholat witir, kemudian setelah itu bangun malam, kemudian tahajud. Nah, karena witir itu ganjil, setelah taraweh 3, setelah tahajud 2, jadi 5 gitu. Ini baru kalau saya dengar nih ya. Yang nggak gitu konsepnya ya. Meskipun satu malam itu harus ganjil, tetap kalau sudah diselangi dengan sholat lain, itu ganjil lagi jatuhnya. Jangan nambah doang. Jadi kalau misalnya habis taraweh ditutup dengan 3 witir, kemudian pas malam bangun, sholat tahajud lagi, sholat hajat lagi, yang lain-lain, sholat tasbih, maka tutup lagi dengan witir ganjil gitu. Nggak bisa nyambung yang tadi, kecuali begini, sholat taraweh misalnya, sholat taraweh waktu habis isya itu dilakukan misalnya 10, keburu ngantuk, terus tidur, pas bangun lagi, taraweh lagi, sisanya 10, kemudian baru tutup dengan tahajud dan witir misalnya, itu baru bisa. Atau sholat tasbih menjelang tidur, sholat tasbih 2 rakaat, ngantuk, tidur dulu. Kemudian pas bangun, sholat tasbih lagi 2 rakaat lagi, itu masih bisa. Tapi kalau sholat witir sudah nutup sholat malam sebelum tidur, kemudian bangun lagi sholat malam, maka witirnya tetap harus ganjil lagi gitu ya. Ya, itu saja dari saya. Yang lainnya saya kira sudah oke lah. Nanti kita diskusikan kalau masih ada yang butuh penjelasan. Terima kasih, silakan dilanjut. Terima kasih banyak Ustazah Mutia. Maaf Ustazah. Panggil Ustazah sama anak lucu. Biasanya Umi terus apa ya Ustazah. Ya, untuk alhamdulillah materi dan juga penjelasan tambahan sudah disampaikan oleh Ustazah Mutia dan juga pemateri-pemateri kita ada Umi Vita, Eyangma, Uktinda, Umi Yuyun, dan juga Ukti Afifah. Terima kasih untuk menjelaskan materi-materi tersebut. Dan tidak terasa sekarang sudah pukul 10, sudah berjalan 1 jam. Mungkin sebelum ditutup, ada yang mau diskusi kembali atau bertanya kembali seputar materi yang tadi kita sudah berikan? Cukup? Tanya di chat, nggak apa-apa, langsung aja. Ustazah Afwan, berarti qobla isya itu termasuk rawatib ada ya Ustazah? Anda taunya soalnya ba'da isya aja rawatibnya. Ada tapi nggak ada. Gimana? Ustazah? Atau yang lain, Afwan? Apa nggak jelas? Ketiup angin. Ketiup angin suaranya. Halo. Halo, iya. Nah, qobla isya termasuk rawatib ya Ustazah? Ada ya Ustazah? Anda soalnya taunya ba'da isya. Ustazah? Siapa tadi yang baca? Dia jawab dulu yang lain, biar rame, tok-tak. Tadi siapa ya? Iya, saya. Tinda ya? Iya, naam. Tinda jawab, Tinda.
Ada Umi ya, untuk apa qobliyah isya ya. Iya. Dia ini dia sebentar, tadi saya catatan saya. Jadi kalau misalnya qobliyah isya itu sholat rawatib yang ghairu muakkad. Kan kalau sholat sunnah rawatib itu kan ada yang sunnah muakkad sama ghairu muakkad. Nah, kebetulan kalau yang qobliyah isya itu masuknya ke dalam sunnah Suaranya yang hilang-hilang ghairu. ya. Suaranya hilang-hilang ya. Nah, Suara putus nyambung. Jelas Ustazah yang nggak kedengeran. Nah, ada yang putus-putus. Kita lagi berangin di Lombok ini, anginnya besar sekali jadinya hilang-hilang suara. Oh, saya ya. Ini anginnya memang gede banget anginnya di sini. Iya, ya sama. Allah, Ustazah. Nah, Ya Allah. Jadi gimana Ustinda tadi? Gimana? iya, jadi sholat qobliyah isya itu ada. Jadi kan kalau misalnya sholat rawatib itu terbagi dua, yaitu sunnah muakkad sama sunnah ghairu muakkad. Nah, kalau misalnya sholat qobliyah isya itu masuknya ke dalam sunnah ghairu muakkad. Kalau yang ba'diyah isya itu yang sunnah muakkad. Jadi yang tadi saya sebutkan hadisnya itu adalah hadis yang menunjukkan tentang sunnah muakkad tadi. Itu yang ada 12 rakaat ya sebetulnya totalnya ya. Salat sunat 12 rakaat yang bahkan kalau misalnya kita kerjakan dalam sehari sudah dijanjikan bahwa kita akan dibangunkan rumah di surga, itu yang salat sunnah muakkad. Nah, kemudian di bawah sunnah muakkad itu ada yang namanya sunnah ghairu muakkad. Nah, itu ada ada 3 salat sunnah, yaitu qobliyah asar itu 2 atau 4 rakaat, kemudian ada qobliyah maghrib sebanyak 2 rakaat dan qobliyah isya sebanyak 2 rakaat. Sampai sini jelas, Umi? Oh, jelas. Berarti masuknya tadi ghairu muakkad. Iya. Oh, Ana taunya sunnah Siap. Ya dah, itu tepat sudah. Apa Ustazah, kalau ada tambahan silakan ditambahkan. Iya, itu muakkad dan ghairu muakkad. Ditekankan, dianjurkan, sangat. Bahkan ada lagi. Saya ini dari kemarin tuh saya nyari juga. Qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah isya. 3 ini saja itu sudah melipat gandakan usia ibadah kita. Masya Allah. Tadi kan apa? Jangan habiskan hari-hari kita ini dengan terlalu banyak tidur gitu kan. Kalau lebih dari 8 jam, tadi siapa yang baca itu Uti Afifah kan? Iya. Kalau tidur kita ini lebih dari 8 jam, maka kita akan menghabiskan 20 tahun, kalau 60 tahun usia kita, 20 tahunnya itu habis dengan tidur gitu. Terus balik kita mulai umur berapa kira-kira? Mulai rajin ibadah. Mulai rajin ibadah itu sekitar umur 10 atau 12 tahun misalnya kan. Kemudian hari-hari kita juga diisi dengan bekerja, ngerumpi, shopping, makan. Jadi ibadahnya yang dalam sehari saja kita, apalagi kalau misalnya hanya cuma 5 waktu yang wajib, maka umur kita 60 itu berapa ibadahnya? Mungkin hanya 10 tahun. Umurnya 60, tapi ibadahnya 10 tahun. Nah, untuk melipat gandakan usia ibadah kita, maka dengan yang tadi itu, tapi saya belum temukan, saya sempat temukan, baca dulu. Tapi saya nyari lagi nggak ketemu. Jadi qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ini kan waktu-waktu yang sangat manis banget ya. Ba'diyah sama atau qobliyah? ba'diyah isya. Ba'diyah apa qobliyah tadi? Makanya qobliyah subuh 2 rakaat kan. Qobliyah Iya, subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah isya 4 rakaat. Nah, 3 sholat ini saja, maka dia akan melipat gandakan usia
ibadah kita gitu. Masya Allah. Tadi Ustazah bilang ba'da subuh sama ba'da zuhur, bukan kan? Qobliyah subuh nggak ada dong, ba'da subuh. Qobliyah. Pada Iya, subuh kan? Subuh dong nggak ada. makanya kayaknya Ba'da nyangkut tadi. subuh ya. Gitu. Nah, tadi ada sunnah mu'akkad, sunnah ghairu mu'akkad, kemudian ada lagi yang saya sebutkan ini, tapi tentunya bukan hanya sekali melakukan ya. Kalau misalnya dia Tiap sudah hari. rutinkan begitu, maka tercatat amal usia amalnya itu 3 kali lipat. Kalau misalnya usia amal kita hanya 10 tahun dalam usia 60 umur hidup, maka dia akan menjadi 30 tahun. Nah, bukan melipat gandakan umur kita, tapi umur Ibadah. amalan, Ya, Masya umur Allah. amal kita. Gitu. Berarti Coba qobliyah terbayang ya kalau kita banyak tidur, pusing kalau umur kebanyakan kita tidur. 60 tahun, enggak, umur kita 60 tahun, ternyata habis dengan tidur itu sampai 40 tahun. Tidur 40 tahun. Tambah ngerumah, tambah makan, tambah shopping, ngajinya apalagi sudah di umur 40, 50 ngaji, baru ngaji, kan ya jauh banget gitu perbandingannya. Andai kita rajin dari awal, mungkin kan 20 tahun ibadah, 20 tahun ecek-ecek, 20 tahun entahlah yang lain-lain kan, belum balik lah segala macem gitu. Tidurnya, begitulah. Itu kalau orang tasawuf itu dihitung itu. Siap, lanjut. Ustazah, ada yang bertanya di chat yang ini sudah dijawab belum yang Umi Reni? Saya pernah dengar bahwa Sayyidina Abu Bakar mengerjakan sholat witir sebelum tidur untuk jaga-jaga kalau ketiduran bablas sampai subuh. Itu Ustazah. Oh, sekedar sharing. Oh, ini dia membahas yang tadi dibahas oleh yang Uti Afifah apa Umi Yuyun ya? Untuk ini. Sholat Ini tambahan. pertanyaan hari ini. Iya, ada yang sharing katanya menambahkan pernah dengar bahwa Sayyidina Abu Bakar ini sepertinya menambahkan untuk yang materi ke-50 tadi yang disampaikan oleh Umi Yuyun. Nah, ini Umi Lani juga nanya ya. Mau Iya, bertanya surat-surat apa sajakah yang biasa dibaca Rasulullah di setiap sholat, baik itu sholat fardu dan rawatib. Tadi kalau rawatib ada sebagian ya disebutkan ya. Iya. Iya, Ustazah. Makanya pas Iya, kalau baca ini baru tahu, oh ini jadi Iya. jadi tahu gitu kan, sebelumnya mah asal aja kita tuh gitu ya Ustazah. Kalau pas kayak gini kan jadi setidaknya tahu gitu Ustazah. ada kitab sholat apa namanya, sholat Rasulullah gitu. Apa judulnya, metode atau sifat-sifat? Nanti cari. Pokoknya intinya bagaimana Rasulullah itu sholat. Nanti dicari dah. Tapi kalau Rasulullah sholat itu sampai kakinya itu melepuh ya. Kakinya itu sampai kapalan gitu loh. Jadi beliau itu biasanya menghabiskan hafalan-hafalan Quran itu yang banyak itu dalam sholat gitu. Nah, kalau kita mau ngikutin Rasulullah agak berat juga ya. Kalau yang hafiz Quran itu mereka biasanya iya murojaahnya dalam sholat, dan itu lebih nempel kalau murojaah dalam sholat gitu. Tapi misalnya Kita enggak, Ustazah, ketika kita dalam sholat kita murojaah misalnya membaca surah, terus di pertengahan ketika kita membaca surah kita lupa namanya murojaah kan kadang gitu ya Umi ya, Ustazah, kadang ada lupanya. Itu tidak apakah untuk diganti surahnya dengan surah yang lain atau disudahi saja ketika dalam kalau sholat?
kita Dalam sangat ayatnya itu Iqra ma tayassara minal Qur'an. Jadi baca yang yang memudahkan, yang mudah baginya gitu kan. Nah, kalau baik. saat murojaah bahkan membuka Al-Qur'an itu boleh. Sekarang tuh kan ada Oh, stand iya, iya. apa namanya? Stand Quran itu ya di depan gitu. Nah, biasanya orang-orang yang murojaah itu biasanya pakai stand Quran itu di depannya Baik, sambil berarti, baca gitu. berarti ketika dalam keadaan sholat, jika terlupa itu bisa untuk kita membaca Al-Quran tersebut ya Umi ya? Iya. Bahkan kalau dulu orang-orang Mesir itu Qurannya dipegang. Quran Oh iya, kecil-kecil pernah, gitu ya, mungkin iya pernah lihat. Iya. matanya masih awas gitu. Kalau untuk sholat-sholat sunnah nggak apa-apa. Sholat taraweh biasanya pada pegang Quran untuk sholat taraweh. Yang penting gerakannya tidak melebihi dari gerakan megang Al-Quran itu, karena itu untuk kepentingan sholat gitu ya. Tapi kalau melebihi itu ya nggak boleh dong. Oh, Qurannya depan banget terus dia membungkuk buka misalnya, atau ngebet Quran gitulah. Itu kan Iya. bisa membatalkan kalau banyakkan gerakan. Tapi kalau sekedar dipegang terus dikantongin selama tidak merubah posisi menghadap kiblat nggak apa-apa. Itu untuk sholat sunnah. Kalau untuk sholat wajib sebisa mungkin itu yang dihafal. Ya kulhu sama ina atau ini cukup lah. Rasulullah juga sering memendekkan bacaan. Nah, bacaan itu maksudnya bacaan Al-Qur'annya, bacaan suratnya itu. Dan beliau itu sebelum sholat, memimpin sholat tuh menghadap ke jamaah dulu. Beliau lihat siapa jamaahnya. Kalau jamaahnya itu orang-orang yang tua-tua atau ibu-ibu terlalu banyak di belakang, udah pasti itu ibu-ibu itu kejar-kejaran dengan takjil puasa dan anak-anak di rumah kan, maka beliau pendekkan suratnya. Ya, kalau pendek itu ya tabat tiada gitu, itu udah pendek. Saya mau tanya, sholat rawatib qabla isya adakah? Afwan, ya sudah, sekedar sharing. Saya pernah dengar bahwa Sayyidina Abu Bakar mengerjakan sholat witir sebelum tidur buat jaga-jaga kalau ketiduran bablas sampai subuh. Ya, kita amalkan. Mana satu rakaat sholat witir menutup sholat malam. Ya. Kalau misalnya isya itu dikhawatirkan tidak bangun, ya tutuplah witirnya. Tapi kalau bisa memastikan, siapa yang bisa memastikan kita bangun? Nggak ada. Tiba-tiba bangun sudah di kuburan. Tidur. Tadi orang tidur, usahakan seperti mayit tidur di liang lahat. Ya Allah, saya dengarnya aja udah langsung merinding tadi. Tadi pas Siapa tadi? Bu Yuyun baca. Uti Afifah. Bukan. Yang mana saja? Bu Yuyun kayaknya. Bu Yuyun ada baca tadi kan? Sholat witir. Bukan. Tidur. Iya Ada itu tidur. Uti Afifah Umi. Setelah iya, Uti Afifah. Enggak, Umi Uyun benar-benar. Umi Uyun kan? Ya, beliau bilang tidurlah seperti tidurnya mayit di dalam kubur, menghadap sebelah kanan, menghadap kanan, menghadap kiblat, miring kepalanya kan seperti mayit di liang lahat. Itu tidur yang baik dan contoh dari Rasul. Sebenarnya kalau dari segi kesehatan juga tidur itu karena jantung di sebelah kiri kan. Sebelah kanan tuh lambung. Makanya jantungnya supaya tidak tertekan oleh badan kita yang ada di sebelah kiri, dan dia bisa tetap memompa darah selama kita tidur, tapi lambung yang ditekan supaya jangan lapar. Lagi tidur lapar, bangun bikin mie ramyeon. Ustazah, lambung sama jantung sama-sama di sebelah kiri, Afwan. Oh ya. Iya, sebelah kanan kita itu hati, organ terbesar manusia. Gitu. Oh iya. siap.
Siap, keliru, salah. Saja mau nanya, boleh? Berarti cocok ya kalau masih kadang lapar. Ustazah, Iya, silakan. mau Silakan nih. nanya. Saya itu yang sebelah kanan kadang-kadang sakit. Jadi itu paling cuma sebentar ke sebelah kanan, habis itu ke sebelah kiri. Karena sebelah kanan kayak ada tulang, kalau kelamaan di situ, saya bangun mesti harus saya angkat gitu sebelah kanannya pakai tangan. Itu gimana? Ya, tidur itu kan kita tidak bisa mengatur tidur kita setelah kita tertidur ya. Maksudnya itu awalnya itu. Awalnya saja kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi setelah kita tertidur, kadang kepanasan, kadang nyamuk, kadang atau apa gitu, kita bisa bolak-balik kiri kanan gitu loh maksudnya. Kita awal saja. Ya, makasih saja. Ya, siap. Ya, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah paham Umi dengan apa yang dibahas kita tadi dari mulai sholat asar, lalu diakhiri dengan tata cara tidur dan berapa waktu lama tidur. Itu sangat luar biasa sekali sebenarnya kalau kita amalkan, dan benar kata Ustazah Muti, kalau misalnya kita amalkan seluruhnya, bisa-bisa kita tidak bisa melakukan apapun hanya untuk berzikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun namanya manusia, ada yang menanya, siapa ini? Surat Asy-Syam. Mengenai bacaan surat Asam dan Al-Lail dan Al-Mu'awwizatin dan istighfar, jika kita mengamalkannya istiqomah, maka rezeki kita seperti hujan. Masya Allah. Terima kasih Umi Reni atas Ya, siap. sharing-sharingnya, Masya Allah ya. Mantap. Alhamdulillah. Saya mau ngabsen dulu nih. Ngabsen. Ya, silakan Ustazah. Yang belum bersuara. Mumu Kenta. Bu Eli. Bu Eli sehat, Bu El. Keluarga sehat. Alhamdulillah sehat, Ustazah. Alhamdulillah. Masih puasa nih? Lancar? Alhamdulillah, insya Allah, Ustazah. Ana baru dapat 2 hari, Ustazah. Kemarin itu dari awal nggak dapat. Tadarusnya masih menyala? Insya Allah, Ustazah. Insya Allah, semangat. Semangat Ada Ica. terus, insya Allah, Ustazah. Ya, Ustazah. Mama udah pulang dari, Maminya udah pulang dari rumah sakit? Udah, ini lagi di kantor. Oh, alhamdulillah, syukur dah. Neneknya udah sehat? Dirawat, Ustazah. Oh, dirawat. Bolak-balik dong Uminya. Uminya bolak-balik ke rumah sakit. Saya yang ini nemenin. Insyaallah. Mudah-mudahan lekas sembuh ya. Kita doakan sama-sama ya. Nanti di akhir tolong yang baca doa nanti kirimkan Fatihah sekali untuk neneknya Ica ya. Kemudian Ukti Sarah sibuk banget nih. Ya admin di mana-mana. Ukti Sarah, halo. Ya. Ini akunnya aja yang on. Orangnya off. Mi Fitria. Apa kabar Mi Fitria? Alhamdulillah berkoir Ustazah. Masya Allah. Di warung nih. Masih di rumah, soalnya kan puasa. Ntar sore bukannya habis asar. Oh, warungnya bukan warung sembako ya? Kalau warung sembako biasanya dari pagi. Bukan, Ustazah, jualan jus sama minuman lainnya. Oh, mantap. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, yang lain sudah berbunyi. Umu Kenta yang belum. Milani Mevita, Ukti Reni,
Mbak Reni, sibuk apa nih? Iya, Ustazah. Tilawah jangan macet. Hadir Ustazah, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Jangan sampai keteteran kita nih bulan Ramadan. Jangan sampai cepat bosan. Sampai nanti 30 hari. Ini baru hari keempat. Sampai hari terakhir harus tetap nyala. Jangan sampai kendor. Bulan puasa kita panen. Panen amalia pahalanya. Amin. Insyaallah. Saling nyemangatin semuanya. Khususnya taraweh ya Ustazah, jangan sampai kendor. Terutama iya. Tarawehnya. Oh iya, tadi dibilangin tuh sama siapa tadi? Umi Vita apa siapa? Apa Utimanda? Bahwa sholat qobliyah isya itu lebih muakkad daripada sholat sunnah taraweh. Ini habis sholat wajib kok pada duduk, nggak pada ba'diyah, terus sholat taraweh dikejar-kejar sampai 20 rakaat. Nah, betul itu. Jadi sholat ba'diyah isya dulu, baru sholat taraweh. Biar ini kita sering mencari-cari apa-apa kan kita cari diskon, cari apa yang tepat sasaran gitu loh, sesuai kantong kita. Ini kalau lagi Ramadan gini, raup semua lah. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah kuatkan. Amin. 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 Ya, sudah itu penutup dari saya. Insya. Lanjut. Terima kasih Ustazah Muti atas tambahan dan juga penyemangat kita di hari Jumat ini sebagai hari keempat Ramadan. Dan untuk selanjutnya ialah doa yang akan dibacakan oleh Umi Eli. Kepada Umi Eli dipersilahkan. Umi. Baik, segera Umi ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita membaca doa, mari kita sama-sama membaca senandung Al-Quran. Afwan tadi yang sakit Umi Nurbaiti atau itu? Dari Ica? Neneknya Umi Ica. Nurbaiti. Bundanya. Nenek ya? Iya. Neneknya ya? Oh, ibundanya Umi. Oh, baik-baik. Iya. Yuk kita sama-sama membaca senandung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia cahaya kami, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami di saat terlupa. Ajari mana yang tak bisa. Sempatkan kami membaca di hening malam dan di ujung siang. Kami jadikan pedoman ya Rabbal Alamin. Amin, 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 amin. Baik, mari sama-sama kita kirim surah Al-Fatihah untuk kesembuhan ibunya Umi Nurbaiti, Nena Adi Ica ya. Semoga beliau Allah angkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit setelahnya. Amin ya Allah. Amin.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami seorang anak-anak yang termasuk orang-orang yang soleh-soleha, ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, yang mujib as-sailin. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubna wal bukhl wa a'udzubika min qalabati daina wal qahri rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Kami berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Kami berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir wa aslih li sya'ni kullahu wa la taknilna illa nafsi tarfata ainin abadan. Wahai Zat yang Maha Hidup, dengan rahmat-Mu kami memohon, perbaguskanlah pribadi kami semuanya, ya Allah, dan janganlah Engkau pasrahkan urusan kami pada diri kami, walaupun hanya sekejap mata, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayya warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana tusi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling dari selain Engkau. Berikan petunjuk kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup mungkin ada dari Inspirasi Muslim pengumuman yang mau disampaikan atau tidak dicukupkan? Tidak ada, Uti, sudah cukup insya Allah. Pekan depan insya Allah masih akan mereview ya. Insya Allah bagikan lagi jadwalnya insya Allah. Amin amin. Terima kasih Umi. Alhamdulillah
Usai sudah pengajian kita tentang pembahasan kitab Bidayatul Hidayah materi ke-48 sampai ke-52. Terima kasih kepada Ustazah Enok Mutia yang sudah menyempatkan hadir dan para umahat yang juga telah memberikan waktunya untuk kita sama-sama belajar di kelas fikih ini. Semoga yang sakit disembuhkan, yang puasa disemangatkan, dan semoga umur kita bisa dipertemukan kembali sampai hari Jumat yang akan datang. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kebenaran mutlak dari Allah, kesalahan mutlak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ami sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ustazah, jazakumullah Syukron. khair. Jazakallah khairan katsiran. Jazakallah khairan. Syukron, Ami.